Temuan Kementan soal 212 merek beras premium di oplos jelas meresahkan warga. Sudah ada Indra Setia di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Indra, selamat siang. Bagaimana caranya membedakan beras premium oplosan dan beras premium asli? Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Memang kita ketahui bersama ramainya ditemukannya ini 212 produk ini yang diduga dilakukan oplosan oleh oknum dari 4 brand ternama di Indonesia, yang mana ini sangat merugikan sekali Wiki dan juga pemirsa, bahwa saat ini saya sedang berada di kawasan Cipinang, Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, yang mana untuk di pasar sendiri ini saat ini masih belum terdampak dan masih bersifat normal-normal saja. Lantaran memang rata-rata di tempat saya melaporkan ini tidak disuplai dari keempat produsen yang diduga ini melakukan tindakan oplosan, begitu Wiki dan juga pemirsa. Dan dapat kami informasikan juga bahwa 4 produsen ini juga sudah dilakukan tindak lanjut dan juga sudah diproses oleh pihak Baris Krim Polri untuk dimintai keterangan ya begitu terkait jumlah oplosan, yang mana oplosan ini perlu ketahui bahwa penjualan ini beras premium namun diduga dioplos dengan beras standar begitu ya, mana ini sangat merugikan sekali Wiki dan juga pemirsa. Selain itu juga tidak hanya dengan oplosan saja, melainkan ini juga volume dari berat ini juga terjadi dikurangi begitu seperti itu, dan dengan ukuran 5 kg tapi faktanya hanya 4,5 kg saja Wiki, yang mana ini perlu diketahui bahwa ini sangat merugikan sekali bagi masyarakat, khususnya yang mana kerugian daripada konsumen ini dalam 1 tahun ini ke depan ini dapat bisa dirugikan sebesar 99 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah Wiki, yang ini sangat banyak sekali. Dan Anda bisa saksikan di sini masih tempat saya melaporkan di kawasan Cipinang ini masih terpantau normal dan beras juga masih normal sekali dan masih banyak peminatnya begitu. Namun tetap perlu kami informasikan bahwa yang perlu diinformasikan bahwa ini pentingnya untuk kejelian Wiki dan juga pemirsa dalam proses pemilihan daripada beras sendiri, yang mana ini perlu ketahui dan perlu diingat bagi masyarakat dan khususnya ibu-ibu nih Wiki dan juga pemirsa, bahwa ketika beras premium ini lebih cerah begitu dan butir bijinya itu lebih besar begitu, dan ketika dioplos ini nanti ada perbandingan Wiki, jadi besar dan kecil patahan-patahan itu semakin banyak begitu. Namun ini perlu diinformasikan juga bahwa ketika beras premium ini tidak, patahan itu hanya sedikit sekali dan tidak banyak dan tidak berwarna campuran begitu, yang mana ini dengan satu warna saja, tidak berwarna kuning dan tidak berbau pastinya, dan ini sangat berpengaruh sekali buat setelah nantinya dimasak ini nantinya ini akan cepat lembek dan juga pasti cepat basi Wiki, dan yang mana ini perlu diketahui atau diperhatikan oleh para ibu-ibu khususnya dalam proses memilih beras untuk dinikmati untuk keluarga tercinta. Dan hingga sampai saat ini proses pendidikan masih terus berlangsung, dan nantinya juga Kementan juga akan terus melakukan pendidikan lebih lanjut terkait penemuan-penemuan lainnya, dan mana ini perlu diinformasikan dan perlu diingat bagi masyarakat untuk tetap jeli dan tetap berhati-hati dalam konsumsi beras yang saat ini diduga mengalami oplosan begitu. Demikian Wiki, kembali ke Anda. Baik Indra, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selain tertipu dengan kualitas beras, masyarakat juga harus menghadapi kenaikan harga beras dalam sebulan terakhir. Kenaikan harga beras premium dan medium mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Untuk menstabilkan harga beras, pemerintah berjanji mengguyur 1,3 juta ton beras Bulog. Pemerintah bersama Bulog menggelontorkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga bulan Desember untuk menstabilkan gejolak harga di pasaran. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo ketika meninjau stok beras Bulog di gudang Bulog Ngabeyan Sukoharjo. Selain beras SPHP, bansos beras juga akan disalurkan kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat sebagai intervensi pemerintah atas kenaikan harga beras di pasaran. Harga eceran tertinggi beras SPHP mulai dari Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram tergantung wilayah. Beras SPHP biasanya dikemas dalam 5 kilogram. Di semester 2 mulai melakukan stabilisasi pasokan, karena biasanya di semester 2 itu produksinya biasanya agak turun. Tapi nggak usah khawatir, hujannya masih banyak, artinya sampai 2-3 bulan ke depan kita masih banyak panen. Ya. Baris Krim Polri terus menginvestigasi dugaan pengoplosan beras premium oleh 4 produsen beras terkemuka. Salah satunya PT Food Station Cipinang Jaya, BUMD di bawah Pemprov Jakarta.
Aktivitas jual beli beras di Pasar Induk Cipinang masih normal meski santer kabar beras premium oplosan yang dibongkar Kementerian Pertanian. Atas laporan Kementan, Barreskrim Polri kini menginvestigasi 4 produsen beras terkemuka, yaitu Wilmar Group, Belitang Panen Raya, Sentosa Utama Lestari atau Java Group, dan PT Food Station Cipinang Jaya. Total ada 212 merek beras premium yang diduga dioplos dengan kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Investigasi dilakukan dengan memeriksa sampel beras di sejumlah wilayah di Indonesia. PT Food Station Cipinang Jaya diketahui merupakan salah satu BUMD di bawah Pemprov Jakarta. Perusahaan ini memproduksi beras dengan merek Alfamidi dan Setra Ramos. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyatakan jika terbukti ada kecurangan, perusahaan harus ditindak tegas. Cipinang yang kemarin diduga masuk ke dalam salah satu perusahaan. Jadi dari mulai pengenalan lingkungan sampai food station ya. Kalau memang salah tindak, nggak ada urusan. Ya, tapi saya mendapat laporan. Tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari food station bahwa itu tidak benar. Pemirsa, 3 orang tewas usai 1 unit mobil SUV menabrak dan ditabrak truk di Jalan Tol Batang, Jawa Tengah. Sementara di Tangerang, Banten, akibat sakit kepala, seorang pemotor terjun dari jembatan sedalam 4 meter hingga meninggal dunia. Mobil SUV ini ringsek usai terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Tol Semarang Batang KM 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kademan, Batang, Jawa Tengah. Kecelakaan dipicu sopir yang mengantuk hingga menabrak bagian belakang truk di depannya. Setelah menabrak truk, mobil kembali ditabrak dari belakang oleh truk box pengangkut paket. Sebelumnya, ketiga korban baru pulang dari Bali setelah perjalanan bisnis konveksi dan hendak kembali ke kampung halaman di Pemalang. Keluarga pun histeris saat melihat ketiga jasad korban di Rumah Sakit Umum Daerah Batang. Sementara di Tangerang, Banten, seorang pemotor Suryana tergeletak usai terjatuh dari atas jembatan tol setinggi 4 meter di kawasan Balaraja. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun akhirnya tewas akibat luka di kepala, wajah, dan dada. Sementara motornya tersangkut di pepohonan di atas jembatan. Kecelakaan bermula saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dari kawasan Pos Sentul menuju kawasan Perahu. Tiba di lokasi, korban hilang kendali hingga terjatuh. Diduga korban mengalami sakit kepala dan kambuh hingga membuatnya tidak bisa mengendalikan motor dan kecelakaan tak terhindarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah kapal yang membawa rombongan ASN dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terbalik di Selat Sipora. Dari 18 penumpang, 7 orang selamat, sementara 11 lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan menyisir perairan Sipora, Kepulauan Mentawai untuk mencari 11 korban kapal terbalik. Penyisiran dilakukan dengan menggunakan kapal Saramajaya dan sejumlah kapal cepat. Gelombang tinggi hingga mencapai 2 meter menyulitkan proses pencarian. Sebelumnya, Senin sekitar pukul 11 siang, sebuah kapal yang mengangkut 18 orang terbalik di perairan Selat Sipora. Kapal berangkat dari Sikakap menuju Tua Pejat, mengangkut anggota DPRD dan ASN Pemkab Kepulauan Mentawai. Salah seorang korban selamat menceritakan kondisi penumpang yang sempat bertahan di atas kapal saat kecelakaan terjadi. Ia pun melapor segera minta pertolongan. Sampannya terbalik, tapi belum sampannya ada hanyut sampai ke dalam laut, masih bisa mereka di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja Pak ke lokasi. Hingga siang ini, tim SAR memperluas upaya pencarian 11 korban hilang. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.